Baik, sekarang kita lanjutkan tentang fungsi. Ya, chapter 3 tentang fungsi. Kita akan melihat tentang skop lokal dan skop global. Jadi di sini adalah bagaimana kita menggunakan parameter dan variabel di dalam skop lokal dan global. Pemahamannya memang agak sulit, tapi kita akan coba. Ya. Jadi parameter dan variabel yang digunakan ketika fungsi dipanggil, ya, itu dinamakan fungsi variabelnya itu, ya, atau parameternya itu adalah fungsi yang skopnya lokal. Maksudnya lokal itu adalah dia hanya bisa dipergunakan di dalam fungsi tersebut ketika fungsi itu berjalan. Ya. Variabel yang berada di luar fungsi, ya, di luar semua fungsi, itu ada di dalam skop yang namanya skop global. Ya. Sebuah variabel yang ada di skop lokal dinamakan variabel lokal. Sementara variabel yang ada di dalam skop global dinamakan variabel global. Variabel harus berada di salah satu. Harus berada di satu. Di dalam salah satu. Dia tidak bisa berada di antara keduanya, baik lokal maupun global. Dia harus ada di dalam salah satu, lokal atau global. Gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan skop itu sebagai sebuah kontainer yang berisi variabel-variabel. Ketika skop atau kontainer tersebut dihancurkan, maka semua nilai yang ada di dalam skop itu, dalam hal ini adalah variabel itu dia akan dihilangkan, forgotten, dilupakan, tidak bisa dipergunakan lagi karena fungsi itu sudah di destroyer, dimatikan, gitu ya. Di sana hanya ada skop global yang terbentuk ketika program itu dijalankan. Ya, jadi ketika program dijalankan, maka yang ada hanyalah skop global. Ketika programnya diterminate, diakhiri, ya, maka skop global tersebut juga akan dihancurkan dan semua variabel akan dilupakan atau dihilangkan, ya, tidak berlaku lagi, begitu ya. Skop lokal terbentuk ketika fungsi itu dipanggil. Ya. Semua variabel yang ada di dalam fungsi ini ada di dalam skop lokal. Skop itu jangkauannya, jadi jangkauannya hanya lokal aja, lokal yang ada di dalam fungsi tersebut. Ya. Kalau global itu jangkauannya global, global ketika program itu dijalankan dalam hal ini. Ya.
ketika fungsi itu diakhiri, maka skop lokal juga akan dihilangkan, dimatikan, dan variabel-variabel juga akan dilupakan, forgotten. Ya. Kode di dalam skop global tidak dapat menggunakan variabel lokal, tetapi skop lokal dapat mengakses variabel global. Bagaimana? Pemahamannya agak sulit ya. Gak apa-apa, nanti kita akan lihat contoh-contoh programnya. Kode di dalam fungsi yang skopnya lokal tidak dapat menggunakan variabel di dalam skop lokal fungsi lainnya. Ya, jadi variabel di dalam suatu fungsi tidak bisa menggunakan variabel di dalam fungsi lainnya karena dia sama-sama lokal skopnya. Ya. Anda dapat menggunakan nama yang sama untuk variabel yang berbeda jika mempunyai skop yang berbeda. Ya. Jadi kalau yang satunya namanya sama, tapi yang satunya skopnya global, yang satunya skopnya lokal, itu bisa. Ya. Misalnya kita memberikan nama spam di skop lokal dan nama spam di skop global. Oke, boleh. Ya. Kita untuk baiknya akan melihat contoh-contoh saja, contoh-contoh coding ya yang ada di bagian ketujuh ini ya mengenai variabel lokal yang tidak dapat dipergunakan di dalam skop global. Ya. Variabel lokal tidak dapat dipergunakan di dalam skop global. Variabel lokal tidak dapat dipergunakan di dalam skop global. Ini ada contoh kecil, ya, code kecil yang untuk menunjukkan bahwa variabel lokal tidak dapat dipergunakan di dalam skop global. Nah, ini ada fungsi namanya spam. Ya. Di sini ada variabel lokal yang namanya x. Ya. Ini adalah lokal untuk fungsi spam yang berlaku dalam untuk fungsi spam. Jadi variabel lokal ini dia berfungsi jika fungsi spamnya dijalankan. Ketika fungsi spamnya sudah tidak berfungsi, maka variabel ini juga akan hilang. Ya. Nah, lalu di sini dia dipanggil spam, ya, spam karena dia di sini fungsi ini tidak melakukan apapun, maksudnya dalam hal misalnya pencetakan, maka dia hanya mendefinisikan bahwa X itu adalah misalnya 31337. Ya. Ketika dipanggil, maka X itu akan didefinisikan 3133. Ketika di sini ada perintah print X, maka besar X-nya adalah ini. Ya. Oke, ya, jadi coba kita jalankan. Nah. Oh, error ya. Nama oke ya. Jadi di sini nama X tidak dapat didefinisikan ya. Karena dia ini X ini adalah variabel lokal. Ya. Jadi variabel lokal. Jadi variabel lokal tidak dapat digunakan di dalam skop global. Jadi X ini dia di forgotten karena ketika spam ini dipanggil ya X-nya akan 31337 ya. Tapi ketika fungsi ini berakhir maka nilai ini sudah tidak bisa digunakan. Ya. Tapi lain halnya misalnya di sini saya R ya gitu ya. Jadi fungsinya di sini diberikan perintah untuk mencetak kata X. Jadi ketika spam fungsi ini dipanggil ya, maka dia akan mencetak ini. Nah, misalnya ini. Ya, saya matikan dulu, saya tidak fungsikan. Nah, ya, spam ini dia akan mencetak ini. Nah,
Tapi ketika kita panggil lagi, maka dia tidak bisa. Ya. Ini spam ini mencetak ini. Tapi ketika X-nya ini dipanggil lagi, dia sudah tidak forgotten, ya, tidak dilupakan karena fungsi itu telah diakhiri, gitu ya. Oke, gimana? Paham ya? Oke. Ya, jadi di sini variabel lokal tidak dapat dipergunakan di dalam skop global, ya. Variabel lokal tidak dapat digunakan oleh skop global. Oke, lanjut ya. Misalnya juga, oke, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke contoh yang lainnya, mungkin nanti akan lebih ini ya. Nah, ini ada ini ada keterangannya, kita bisa pergunakan. Ya. Jadi ini ada skop lokal yang terbentuk ketika fungsi dipanggil. Ya, oke. Misalnya di sini ya. Di sini ada fungsi yang namanya spam. Dia memiliki variabel lokal X, besarnya itu 99. Ya. Lalu dia memanggil fungsi lain yang namanya beacon, ya. Lalu mencetak X. Ya. Fungsi beacon itu didefinisikan seperti ini. Beacon, ham, dan X ini adalah variabel lokal untuk beacon. Ya. Dimana ham itu besarnya 101 dan X itu 0. Ya. Spam, jadi dia memanggil fungsi ini spam. Ketika dipanggil, ya, spam, maka X-nya itu bernilai 99. Ya. Lalu dia memanggil beacon. Beacon, maka X-nya 0. Ya. Beacon X-nya 0. Ketika dicetak lagi X, ya, maka yang berlaku adalah gimana? Kita lihat ya. Coba dijalankan 99. Ya. Jadi ketika spam ini dipanggil, ya, maka spam itu mendefinisikan X itu 99. Lalu dia memanggil beacon. Karena beacon ini tidak ada perintah untuk mencetak, dia hanya mendefinisikan saja bahwa X itu 0. Ya. Ketika kita meminta untuk berapa nilai X-nya, kita tanyakan di dalam fungsi spam, dia tetap dinilai 99. Tapi kalau misalnya, coba kita lihat kalau misalnya di sini kita ketik print X, ya. Oke. Jadi beacon ini dia akan meminta untuk mencetak X, di mana X itu 0. Ya. Ketika spam ini dia akan menjalankan. Jadi beacon ini dia akan menjalankan atau mengeluarkan output yang besar dari nilai X. Coba kita jalankan. Ya, gitu ya. Jadi di sini beacon ini nilainya 0. Ya, di dalam beacon ini dia akan mencetak nilai 0. Ya. Sedangkan yang ini, ya, untuk lebih jelasnya mungkin begini ya, kita buat X beacon, ya. X beacon, ya, gitu ya. Nah, ini adalah nilai X untuk spam. X keluar untuk fungsi yang namanya spam. Ya, coba kita jalankan. Ya, ya, jadi X beacon ini dia nilainya 0. Ya. Ketika beacon ini dia menjalankan ini dulu, menghasilkan nilainya 0. Karena beacon di sini 0.
xPam, jadi dia akan mengambil variabel yang ada di dalam fungsi tersebut, fungsi spam. Nilainya adalah 99. Ya, gimana? Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Contoh ini, ya. Variabel global itu dapat membaca dari skop lokal. Ya. Variabel global dapat dibaca. Ya. Variabel global dapat dibaca dari skop lokal. Oke, sekarang gini. Ini ada sebuah fungsi yang namanya spam, di mana perintahnya adalah mencetak X, di mana X ini variabel yang tidak didefinisikan di dalam spam, tapi didefinisikan di dalam global. Ya, maka dia akan memanggil variabel global ini untuk dibaca di dalam fungsi ini. Ya, lalu dipanggil ini spam, mencetak kan ya, mencetak print X. Jadi supaya bedakan di sini saya tadi sama ya, X spam. Gitu ya. Nah, di sini dia akan mencetak besarnya variabel global. X global. Oke, kita jalankan coba. Nah, jadi ya. Jadi ketika spam ini dipanggil, dia akan mencetak X spam. Besarnya nilai X. Nilai X adalah 42. Ya. Lalu ketika dia mencetak lagi X global, maka besaran ini yang panggil. Jadi dalam hal ini, variabel global dapat dibaca di dalam skop lokal. Ini global dapat dibaca oleh dari skop lokal. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Variabel lokal dan global di dalam nama yang sama. Nah, ini menjadi suatu hal yang bingung nih kalau namanya sama, tapi dia berada di dalam skop yang beda. Yang satu lokal, yang satu global. Ya. Supaya kelihatan enak, ini saya pisahkan. Ini ada dua fungsi. Namanya spam dan beacon. Fungsi spam mempunyai variabel X dan memerintahkan untuk mencetak variabel X ini yang bernama spam lokal. Gitu ya. Fungsi beacon juga mempunyai variabel namanya sama, X. Ya, telur. Ya. Dan telur variabel ini berisi string beacon lokal. Ya. Lalu dia mencetak X, ya. Mencetak X, dia akan mencetak yang ini tentunya, ya kan? Lalu memanggil spam. Memanggil spam, maka dia akan mencetak spam lokal. Ya. Lalu print X. Print X, dia akan mencetak beacon lokal. Nah, jadi ketika ini dia akan mencetak spam lokal. Ya. Jadi beacon lokal, spam lokal, beacon lokal. Nah, di sini global X-nya itu global, dan X yang global ini, X global ini, dia bisa diakses oleh variabel lokal, ya. Nah, jadi awalnya ini dinamanya global. Ketika dipanggil beacon, nah beacon ini, ya, yang tadinya X-nya itu global, ketika dipanggil beacon, maka X-nya itu akan dimodifikasi, dirubah nilainya yang tadinya global menjadi beacon lokal. Ya, lalu dia mencetak ini print X, ya, beacon lokal, lalu spam dia akan cetak spam lokal. Print X lagi dia akan cetak beacon lokal. Lalu ketika kita print X, maka yang tercetak adalah global. Ya, karena kenapa? Kembali lagi ke global, karena dia sudah keluar daripada fungsi ini. Ya, jadi kita lihat di sini.
Ya, seperti ini. Ya, jadi X global memanggil beacon, ya, beacon lalu memintakan untuk mencetak X, yaitu beacon lokal, ya, spam lokal, print X, beacon lokal lagi. Ketika dicetak X di sini, maka dia akan outputnya adalah global. Oke, ya, selanjutnya ke section 11 mengenai global statement. Ya. Global statement. Jadi jika kita ingin memodifikasi variabel global di dalam sebuah fungsi, kita menggunakan statement global, ya. Menggunakan statement global, pernyataan global, ya. Jika jika kita telah menyatakan ke Python bahwa ada global variabel di dalam top fungsinya, ya, di dalam fungsi bagian atasnya, gitu ya. Untuk itu kita lihat contohnya saja, ya. Di sini ada contoh simple, ya. Di sini ada fungsi spam, ya. Dia mempunyai variabel lokal namanya X, tapi X ini sebelumnya dinyatakan statement global X, ya, ada pernyataan statement global X. Jadi fungsi spam ini dia akan merubah variabel global, ya. Variabel global ini adalah variabel global, ya, berlaku yang berlaku dalam program ini, ya. Dia akan merubah atau memodifikasi variabel global dengan pernyataan global, ya. Jadi yang akan dimodifikasi adalah variabel X, ya, dengan menggunakan pernyataan atau statement global. Nah, lalu di sini X-nya itu berisi kata spam yang tadinya global menjadi spam. Ketika spam ini dijalankan, ya, maka X-nya dia akan berubah, yang tadinya global, ya, menjadi spam, ya. Tapi di sini tidak ada perintah untuk mencetak di dalam fungsi spam ini. Tapi ketika kita meminta untuk mencetak lagi print X, maka apa yang terjadi adalah spam, ya. Jadi X-nya ini, ya, yang tadinya global berisi kata global, karena dirubah, ya, isinya menjadi spam oleh fungsi spam ini, ya, menjadi kata spam, maka ketika di print maka dia akan menjadi spam. Oke, ya. Jadi sama nanti misalnya di sini kita mau menambahkan supaya lebih jelas lagi, print X, gitu, ya. Oke. Jadi ini adalah perintah untuk mencetak variabel X yang ada di dalam fungsi spam. Ini adalah perintah yang ada di program ini. Oke. Spam, ya. Jadi ini adalah hasil daripada yang ini, ya, yang ini. Sementara spam yang kedua adalah hasil daripada print X ini. Jadi di sini dalam hal ini isi daripada variabel global berubah menjadi variabel spam, ya, yang perubahan itu dilaksanakan di dalam suatu fungsi dengan menggunakan statement global. Oke, ya. Jadi di sini fungsi bisa merubah isi daripada variabel global. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada program lagi. Ini berisi
fungsi spam, ya, dia memanggil X lalu merubahnya menjadi spam. Ya. Tadinya globalnya itu, scope globalnya untuk X adalah nilainya 42. Lalu di sini sama spam diubah menjadi spam, yang tadinya 42 menjadi spam. Lalu ini ada fungsi beacon. X sama dengan beacon. Nah, berarti X di sini ini adalah bukan global, tapi dia scope lokal. Scope lokal untuk fungsi beacon. Ya. Ham, print X. Ya. Print X. Nah, ini dia akan menampilkan besar yang ada di variabel global karena fungsi bisa mengakses variabel global. Jadi kalau ini memodifikasi variabel global menjadi spam, yang tadinya 42 menjadi spam. Kalau fungsi ini adalah mencetak variabel lokal yang ada di backend. Nah, dan kalau ham ini dia mencetak variabel global. Jadi ketika dipanggil di sini spam, ketika dipanggil spam maka X yang tadinya 42 menjadi bernilai spam. Ketika di print maka dia akan X-nya itu nilainya adalah spam kita. Jalannya nilainya spam. Nah, tapi kalau misalnya kita di sini kita panggil dengan beacon, maka ketika di print X ya, print X maka dia tetap mempunyai nilai 42 karena dia ada di sini 42. Tapi kalau kita panggil beacon, tapi di dalam beacon ini kita tambahkan perintah cetak, cetak X gitu ya, X gitu ya. Di sini X beacon, X beacon. Kita jalankan. Nah, X beacon itu nilainya beacon. Karena ini adalah variabel lokal. Ketika mencetak print X, yang dicetak adalah variabel global. Bagaimana kalau yang dipanggil itu adalah ham? Jadi ham ini dia akan mencetak X. Ya, jadi mencetak X di mana X ini adalah besaran global, yaitu 42. 42 ya. Print X. Karena ada dua di sini, jadi perintah ham ini mencetak X dan ini juga dia mencetak 42. Jadi di sini hasilnya adalah 42, di sini juga 42. Oke. Nah, di sini terakhir ini catatan. Jadi di sini akan terjadi apa nih? Error ya. Akan terjadi error. Coba kita lihat. Di sini ada fungsi yang namanya spam. Dia akan mencetak X ya. Di mana X ini karena belum didefinisikan sebelumnya variabel lokal X, maka dia akan mencetak variabel global, di mana global itu adalah X. Global itu isinya kata global, maka dia akan mencetak kata global. Lalu di sini dia baru membuat X suatu variabel lokal, yaitu spam lokal. Ketika dipanggil spam, maka yang terjadi adalah error. Error. Karena di sini dia sudah memanggil global, lalu berubah X menjadi spam lokal. Dia tidak bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya ini saya taruh di sini, gitu ya. Nah, maka X yang ada di sini yang dicetak, dia akan mencetak X untuk variabel lokal. Ya. Karena sudah didefinisikan sebelumnya kepada fungsi ini kepada fungsi ini bahwa diberitahukan bahwa X itu adalah variabel lokal. Untuk mencetak ini maka akan dicetak spam lokal. Nah, kita lihat sini
paham lokal. Begitu ya. Jadi ini cukup mengenai skop, mengenai fungsi ya, mengenai skop lokal dan global ya. Saya harap bisa dipahami ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.